Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai limit. Ya, jadi kita di sini ada soal SBMPTN, bukan SBMPTN malah, ini adalah soal SIMAK UI. Nah, ini cukup menarik, ada soal cukup menarik dari SIMAK UI yang saya ambil di sini. Jika limit X menuju A dari fx dikurang 3 kali Gx sama dengan 2, dan limit X menuju A dari 3 fx plus Gx itu sama dengan 1, maka limit fx dikali Gx adalah, ya. Jadi saya ingatkan dulu ada beberapa fakta yang harus saya ingatkan di sini atau beberapa sifat yang harus saya ingatkan. Yang pertama, limit X menuju C, atau saya langsung aja menuju A dari fx plus Gx ini sama dengan limit X menuju A dari fx tambah limit X menuju A dari Gx, ya. Saya rasa Anda masih mengingat mengenai hal ini. Terus limit X menuju A dari fx dikurang dengan Gx ini adalah limit X menuju A dari fx dikurang dengan limit X menuju A dari Gx, ya. Dan yang ketiga adalah kalau misalkan kita punya limit X menuju A dari K kali fx, ini sama saja dengan K dikali limit X menuju A dari fx. Oke, seperti itu. Ini beberapa sifat yang harus saya ingatkan kepada teman-teman. Nah, dari sifat-sifat ini kita bisa mendapatkan beberapa, kita bisa memanipulasi informasi-informasi yang ada di soal, gitu ya. Jadi dari, untuk informasi yang pertama ya, limit X menuju A dari fx dikurang dengan limit dari X menuju A dari 3 kali Gx ini sama dengan 2, gitu ya, sama dengan 2. Sedangkan bentuk ini bisa kita manipulasi, ya. Bentuk ini sudah kita manipulasi. Jadi yang sebelumnya limit fx dikurang 3Gx, kita bisa menggunakan sifat yang kedua dan yang ketiga, ya. Ini bisa kita ubah lagi ya, dengan menggunakan teorema yang ketiga, pernyataan yang ketiga, kita bisa ubah yang limit X menuju A dari 3 kali Gx ini menjadi limit X menuju A dari fx dikurang 3 kali limit X menuju A Gx sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita simpan baik-baik pernyataan ini. Nah, kita simpan baik-baik informasi ini. Lalu selanjutnya kita punya limit X menuju A dari 3 kali fx ditambah limit dari X menuju A dari si Gx ini sama dengan 1. Apakah saya benar? Ya, betul ya. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya. Tadi kan kita sudah ubah ya, menjadi seperti ini bentuknya dengan menggunakan teorema 1 dan 3. Dan ini bisa saya ubah lagi menjadi 3 kali limit X menuju A kali fx ditambah limit X menuju A dari Gx sama dengan 1. Jikalau kita misalkan A sama dengan limit X menuju A dari fx dan B sama dengan limit X menuju A dari Gx, maka persamaan ini dan persamaan ini dapat kita bentuk ulang menjadi dari persamaan yang pertama menjadi seperti ini, menjadi A dikurang 3B sama dengan 2, dan untuk persamaan yang kedua menjadi 3A plus B sama dengan 1. Nah, ini bisa kita kalikan 3 ini 1, 3A min 9B sama dengan 6, dan 3A plus B sama dengan 1, gitu. Nah, maka ini bisa kita kurang, maka ini menjadi 3A-nya coret menjadi ini min 10B sama dengan 5, maka B sama dengan min setengah. Kita simpan baik dengan baik fakta ini. Nah, masukkan B adalah setengah. Berarti 3A ditambah min setengah sama dengan 1, jadi 3A min setengah sama dengan 1, 3A sama dengan 3/2, A sama dengan
setengah. Oke. Nah, yang ditanya adalah limit dari fx kali gx ya. Nah, limit dari fx gx, limit fx kali gx ini sama saja dengan, ya saya tulis ulang pernyataannya, gx ini sama dengan limit dari limit limit si x menuju a dari fx dikalikan dengan limit dari x menuju a pada gx. Nah, yang tak lain dan tak bukan ini adalah sama dengan a dan ini sama dengan b. A nilainya setengah dan b nilainya minus setengah. Maka jawabannya adalah minus seperempat. Jawabannya adalah yang B. Jadi panjang sekali ya caranya, bahkan butuh satu halaman untuk menyelesaikan ya soal bentuk seperti ini. Karena butuh pemahaman yang cukup mengenai teorema utama limit untuk bisa mengerjakan soal-soal dengan bentuk seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Ya, baik. Kalau misalkan kita lihat soal nomor kita ke soal nomor 37 mungkin ya, 37. Nah, pada soal nomor 37 ini ada yang menarik untuk dibahas ya. Oke. Dari soal ini kita coba jawab. Nah, kita coba jawab di sini ya. Sekarang kita uji dulu kalau kita misalkan masukin nilai 2 ke dalam persamaan ini, dalam fungsi ini apakah dia menjadi tidak terdefinisi? Nah, ternyata nilainya menjadi tak terdefinisi. Artinya kita harus mengubah persamaan ini sedemikian rupa agar bisa didefinisikan. Nah, kita lihat di sini bahwa limit x menuju 2 ini x minus 2 akar x plus 7 dikurang dengan 3. Nah, yang bagian bawah dengan yang bagian atas, ini kan di bagian bawah. Sekarang kita ke fokus bagian bawah. Bagian bawah ini ada pembagi, ada akar. Nah, pada pembagi biasanya tidak etis kalau misalkan kita taruh akar. Maka bisa kita kalikan sang kawan dengan kawannya gitu ya. Ini kan x min 2 per akar x plus 7 min 3. Nah, ini saya bisa kali pelangi dengan x plus 7 ditambah 3 dan atau per x plus 7 plus 3. Nah, ini kan sebenarnya kalau dicoret hasilnya balik lagi ke persamaan yang awal. Tetapi ini kita mau manipulasi. Maka limit x mendekati 2 menjadi x min 2 dari akar x plus 7 plus 3. Per, ini kan kita bisa pakai sifat a kuadrat minus b kuadrat ya. Maka ini bisa menjadi x plus 7 di kuadrat a plus b ya. Ini kan ya. A min b, maaf. A min b benar, udah benar. Ya. Dikurang dengan b kuadrat, yaitu 3. Yaitu kalau 3 di kuadrat jadi 9 gitu ya. Nah, maka limit dari x menuju 2, x minus 2 akar x plus 7 plus 3 ini menjadi x plus 7 min 9 ya. Nah, maka si limitnya ini limit x menuju 2 dari x minus 2 akar x plus 7 plus 3 per x min 2 ya. Nah, ini kita coret x min 2-nya, tinggal tersisa limit x menuju 2 adalah x plus 7 plus 3. Nah, ini mendekati 2, berarti kita masukkan akar 2 plus 7
plus 3. Ya, ini sama dengan akar 9 adalah 3, berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, berarti jawabannya adalah yang 6. Oke, gampang. Oke. Nah, mungkin saya rasa untuk tutorialnya saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.